Hai, perkenalkan nama saya Imel Starselahi dari jurusan Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Teknologi Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh-contoh dari INGO atau LSM, baik nasional maupun internasional yang ada di Indonesia. Berdasarkan tipe-tipe NGO tersebut yang dilihat dari skop kegiatannya, kemudian konteks hubungannya dengan pemerintah dan juga pola hubungannya dengan pemerintah. Philip Eldredge membagi INGO berdasarkan ruang lingkup kegiatan menjadi dua, yaitu Development NGO dan Mobilization NGO. Development NGO sendiri berfokus pada proyek pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kegiatan mereka ini meliputi penyediaan layanan dasar seperti air bersih dan sanitasi, pendidikan, kesehatan, dan peningkatan pendapatan. Contohnya, ada contoh organisasinya, salah satunya yaitu Save the Children. Organisasi ini tuh berfokus pada peningkatan kualitas hidup anak-anak di seluruh dunia, melalui program-program di bidang pendidikan, kesehatan, pembangunan ekonomi, dan bantuan darurat. Yang kedua, ada Mobilization NGO yang berfokus pada pengorganisasian masyarakat untuk menuntut perubahan sosial atau politik, yang mana mereka bekerja untuk meningkatkan kesadaran tentang isu-isu tertentu, memobilisasi orang-orang untuk berpartisipasi dalam aksi kolektif, dan melobi pemerintah untuk organisasi internasional, serta untuk mengadopsi kebijakan yang lebih adil. Berikut ini ada contoh organisasi atau komunitas berdasarkan ruang lingkup kegiatan INGO atau Development NGO dan Mobilization NGO. Contohnya International Rescue Community, yang organisasi ini sendiri itu memberikan bantuan kepada pengungsi dan korban krisis kemanusiaan di seluruh dunia. Mereka ini berfokus pada memberikan bantuan medis, tempat tinggal, dan juga berfokus kepada pendidikan dan layanan lainnya kepada orang-orang yang terkena oleh dampak konflik dan bencana tersebut. Dalam konteks jaraknya dengan pemerintah, terdapat 3 model yang diuraikan oleh Philip Eldredge, yaitu yang pertama, High Level Partnership atau Grassroots Development. Model ini sendiri itu menekankan pada kerjasama yang erat antara NGO dan pemerintah. NGO dalam kategori ini yang bersifat partisipatif dan lebih fokus pada pembangunan daripada isu politik sendiri. Mereka di sini berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah sambil tetap mendukung kegiatan di tingkat grassroots tersebut. Kemudian ada contoh organisasinya juga seperti Oxfam yang bekerja sama dengan pemerintah untuk meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan di komunitas lokal. Yang kedua ada High Level Politics, Grassroots Mobilization. Dalam mode ini, NGO lebih aktif dalam kegiatan politik dan advokasi mereka yang berfokus pada peningkatan kesadaran politik masyarakat dan mobilisasi untuk mendapatkan tempat dalam mobilisasi dalam kehidupan politik. Kerjasama dengan pemerintah yang biasanya terbatas. Lalu contohnya ada Amnesty International yang melakukan kampanye untuk hak asasi manusia dan seringkali berhadapan dengan pemerintah dalam upaya untuk mengadvokasi perubahan dan kebijakan. Yang ketiga ada Empowerment at the Grassroots, adalah yang mana model ini tuh berfokus pada pemberdayaan masyarakat di tingkat grassroots tanpa terlalu bergantung pada pemerintah. NGO dalam kategori ini juga percaya bahwa perubahan akan datang dan peningkatan kapasitas masyarakat bukan dari intervensi oleh pemerintah. Contohnya itu organisasi seperti Greenpeace yang mengedukasi masyarakat tentang isu-isu lingkungan dan mendorong aksi kolektif tanpa banyak bergantung pada kerjasama dan pemerintahan. Setiap model ini tuh memiliki pendekatan dan tujuan yang berbeda serta juga dengan hubungan pemerintahnya mencerminkan berbagai strategi yang digunakan oleh NGO untuk mencapai misi mereka. Selanjutnya, pada pola hubungan dalam pemerintah terdapat 5 bagian, yaitu ada yang pertama dapat kita katakan itu autonomous atau benign neglect. Pemerintah tidak menganggap NGO ini sebagai ancaman dan membiarkan mereka bekerja secara mandiri. Contoh organisasinya itu yang bisa kita temui itu seperti Palang Merah Indonesia atau PMI yang beroperasi dalam bidang kemanusiaan dan kesehatan tanpa banyak intervensi oleh pemerintah sendiri. Yang kedua ada partnership, hubungan kerjasama dengan NGO dan pemerintah memiliki tujuan yang sama. Contoh nyatanya adalah Yayasan Sayangi Tunas Cilik atau YSTC yang bekerja sama dengan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan anak-anak melalui program-program perlindungan anak. Lalu yang ketiga ada confinement atau sabotage atau dissolution. Pemerintah sendiri melihat NGO ini sebagai tantangan dan mengambil langkah untuk membatasi atau melemahkan mereka. Misalnya Indonesia Corruption Watch atau
ICW yang seringkali menghadapi tekanan dari pemerintah karena aktivitas mereka dalam mengawasi kebijakan publik dan memerangi korupsi. Yang keempat ada mutualism partnership, yang mana hubungan sejajar yang memiliki atau menguntungkan. Contohnya dari pola ini adalah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI yang bekerja sama dengan pemerintah dalam program-program lingkungan hidup sambil tetap menjaga independensi mereka sendiri. Yang kelima ada aspirator NGO yang berfungsi sebagai penghubung antar masyarakat dan pemerintah. Contoh yang relevan adalah Komnas Perempuan yang mana itu menyampaikan aspirasi masyarakat terkait isu-isu kekerasan terhadap perempuan kepada pemerintah untuk mengaruhi kebijakan publiknya. Yang dari kelima pola ini mencerminkan variasi dalam NGO berinteraksi dengan pemerintah tergantung pada konteks tujuannya masing-masing dalam organisasi. Sekian dari saya, terima kasih.